Perkenalkan, nama saya Sonia Esperanza Pasaribu, NIM 1961201052 dari kelas pemasaran 52 kewirausahaan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal bisnis plan saya, yaitu usaha warung Real Tofu. Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal bisnis plan ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Selain itu, proposal ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga saya sebagai penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asnuriandi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan tugas sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Untuk ringkasan, Real Tofu ini adalah sebuah inovasi baru di bidang makanan dengan menu yang unik dan belum dijumpai di wilayah sekitar. Dengan kombinasi tahu yang gurih dan keju yang asin dan manis, membuat rasanya yang khas namun tetap enak. Dan harganya yang ekonomis, membuat menu makanan ini nantinya pasti akan digemari dan laris di pasaran. Latar belakang usaha Real Tofu ini yaitu pertama, Real Tofu adalah kata yang dirangkai menjadi suatu keunikan buat konsumen dan menjadi kesan yang positif bagi pelanggan, di mana pelanggan juga bisa mudah mengingat dengan nama Real Tofu. Real Tofu sendiri diambil dari bahasa Inggris real dan dalam bahasa Korea menjadi real, dan jika diubah dalam bahasa Indonesia artinya adalah nyata, sedangkan tofu diambil dari bahasa Inggris tahu. Jadi jika digabungkan menjadi Real Tofu maksudnya adalah tahu yang nyata, benar-benar terbuat dari tahu, bahwa produk ini benar-benar terbuat dari tahu. Tujuan usaha, dengan adanya ide usaha yang baru ini, pastinya saya ingin menciptakan sebuah warung yang menjual makanan yang enak, bahkan bukan enak saja, tapi sehat, bervitamin, bernutrisi, dan bentuknya yang sangat unik, yang banyak digemari oleh semua kalangan, terutama kalangan anak remaja. Visi dan misinya. Untuk visi dan misi usaha Real Tofu ini pasti tujuannya untuk memperlancar usaha. Yang pertama yaitu visi, menjadikan Real Tofu menjadi perusahaan yang dapat menciptakan berbagai makanan yang sehat, bervitamin, bergizi, dan bernutrisi, dapat disukai oleh semua kalangan masyarakat pada umumnya, terutama kalangan remaja atau anak muda. Menjadi perusahaan makanan sehat terkemuka yang berkualitas dengan cita rasa tinggi dan sehat di tingkat nasional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta usaha ini dapat berkembang di berbagai daerah dan membuka cabang baru. Untuk misi usaha Real Tofu kedepannya yaitu menjadikan Real Tofu menjadi terkenal dan tersebar di seluruh kalangan, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi, peningkatan kegiatan pemasaran produksi, serta dapat mengatasi pengangguran untuk kedepannya. Kunci kesuksesan. Untuk kunci kesuksesan dari usaha Real Tofu ini pastinya harus memiliki rasa dan ciri khas dari topping yang unik pada produk itu sendiri, bentuk yang dapat menarik minat konsumen, ketepatan waktu dan jumlah produksi, kebersihan dan kualitas bahan makanan, serta tentunya pelayanan yang baik dan ramah. Lalu bagaimana secara pengelolaan Real Tofu ini? Real Tofu sendiri memiliki dua menu, yaitu yang pertama walik tofu cheese sauce dan yang kedua cheese ball tofu. Untuk walik tofu cheese sauce, yang pertama belah tengah tahu yang sudah digoreng sebelumnya, lalu dibalik menjadi putihnya yang di luar dan coklatnya yang di tengah. Untuk bagian putihnya bisa dikeluarkan untuk campuran adonan. Lalu campur adonan tepung terigu, tapioka, bawang putih, daun bawang, kaldu bubuk, garam, serta lada, lalu diaduk rata. Kemudian kita didihkan air, lalu tuang ke dalam adonan. Aduk menggunakan sendok, tapi jangan sampai adonan menjadi terlalu encer. Lalu masukkan sisa bagian tahu tadi menjadi satu ke dalam adonan. Koreksi rasa. Jika dirasa kurang, bisa kita tambahkan kaldu bubuk. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam tahu dan lakukan hingga habis. Sampai sudah diisi, langsung goreng dalam minyak panas dengan api sedang. Setelah kering dan kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Menu yang kedua yaitu cheese ball tofu. Proses produksi atau proses cara memasaknya, yang pertama itu siapkan tahu dan kain bersih. Setelah itu kita bungkus tahu dengan kain, kemudian kita peras hingga kering.
Kita haluskan tahu, lalu kita tambahkan kuning telur, lada, garam, kaldu bubuk, baking powder, dan gula. Setelah halus, ambil sedikit adonan, kemudian isi dengan keju oles. Basahkan tangan agar adonan tidak lengket. Kemudian bulatkan adonan tahu dengan isian keju. Panaskan minyak yang cukup banyak agar bulatan tahu yang sudah kita adon tadi terendam di dalamnya. Kemudian goreng adonan tahu sembari diaduk sesekali agar matang merata. Angkat saat sudah kuning keemasan. Gambaran umum perusahaan, di mana nama perusahaannya itu Warung Riau Tofu yang beralamat di Jalan Raya Pertiwi. Bentuk usaha kepemilikan kelompok dengan sektor usaha home industry atau industri makanan ringan. Usaha Riau Tofu sendiri memproduksi macam produk olahan dari berbagai makanan. Adapun produk yang diproduksi secara rutin adalah yang pertama, Wild Tofu Cheese Sauce dengan harga 15.000 per porsi dan Cheese Ball Tofu dengan harga yang sama 15.000 per porsi. Selain menu di atas, saya juga berusaha menyediakan bahan makanan frozen atau yang sudah dibekukan agar konsumen bisa memasaknya di rumah dan disajikan di rumah, atau bisa juga sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Selanjutnya itu aspek pemasaran, permintaan pasar. Di masa pandemi ini, sebagian para konsumen enggan pergi untuk beranjak keluar rumah sekedar hanya untuk membeli produk makanan. Melihat peluang dari permintaan yang semakin meningkat, maka saya berinisiatif untuk mencoba memasuki pasar online dengan sistem pesan antar atau delivery service, dan tetap memproduksi produk dengan bahan berkualitas dan rasanya yang tetap sama walaupun tidak dimakan di tempat. Berikutnya itu penawaran pasar. Kegiatan yang akan dilakukan untuk memperkenalkan Riau Tofu kepada masyarakat adalah dengan cara promosi. Dalam usaha ini, saya mencoba mempromosikan usaha dengan cara memberikan sampel terlebih dahulu agar konsumen tertarik dan mencoba untuk membelinya kemudian setelah mencoba sampel. Target utama konsumen yaitu anak muda atau pelajar karena mereka mudah untuk tertarik dengan produk makanan baru. Strategi penjualan. Tentunya Riau Tofu juga memiliki strategi utama dalam proses kegiatan. Yang pertama yaitu membuat iklan Riau Tofu secara online agar penyebarannya lebih luas dan mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan harga spesial selama promo grand opening. Yang ketiga, selalu menjaga kualitas rasa dan tekstur dari setiap jenis makanan dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya itu selalu mendengarkan kritik dan saran yang diajukan oleh para konsumen agar Riau Tofu dapat berkembang dan membuka cabang serta menjadi makanan yang baik bagi konsumen. Yang terakhir yaitu menetapkan harga yang bersaing dengan tetap memperhatikan bahan baku yang digunakan. Berikutnya itu proporsi rencana penjualan. Yang pertama, Wild Tofu Cheese Sauce, di mana pesanan per hari mencapai 15 porsi dan untuk pesanan per bulannya 450 porsi. Untuk menu kedua yaitu Cheese Ball Tofu, pesanan per hari 14 porsi dan pesanan per bulan 420 porsi, di mana totalnya mencapai 870 porsi. Berikutnya itu Wild Tofu Cheese Sauce 15 porsi, di mana harga per porsinya Rp15.000 yang jika kita jumlahkan sama dengan Rp225.000. Untuk Cheese Ball Tofu 14 porsi dengan harga Rp15.000 jika kita jumlahkan Rp210.000. Jika kita totalkan sama dengan Rp435.000. Strategi pemasaran. Target pasar yang utama ialah untuk memenuhi permintaan dari para konsumen besar yang berlokasi di wilayah sekitar, seperti kalangan rumah tangga, kalangan pelajar dan karyawan, serta kalangan konsumen baru yang tertarik dengan usaha Riau Tofu lewat iklan di sosial media. Berikutnya strategi segmentasi pasar. Strategi utamanya ialah memasarkan produk di tempat langsung atau bisa dengan memberikan layanan delivery service untuk tempat-tempat yang terjangkau. Untuk strategi penetapan harga yang ditawarkan akan disesuaikan dengan jenis pesanan yang ada daftar menu Riau Tofu dan tentunya akan terjangkau bagi para konsumen, di mana harga yang ditawarkan hanya berkisar Rp15.000 per porsinya, di mana porsi makanan ini bisa dibagi untuk 2 orang. Jadi jika kita bagi hanya sekitar 7.500 saja. Untuk proses distribusi akan dilakukan delivery service setelah minimal order 30.000 dan gratis biaya antar setelah minimal order 50.000.
Selanjutnya, pemenuhan bahan baku sebagai salah satu faktor aspek produksi. Bahan baku yang diperlukan cukup memadai, sehingga hal ini dikarenakan bahan baku yang dipakai untuk proses produksi dapat dijumpai dimanapun. Kebutuhan bahan baku per hari yaitu tahu, keju cheddar, keju quick melt, telur, tepung terigu, tepung tapioka, baking powder, susu UHT, daun bawang, daun ketumbar, bawang putih, garam, merica bubuk, penyedap rasa, margarin, dan minyak goreng dengan total 200.000 untuk kebutuhan bahan baku per harinya. Selanjutnya, di sini saya mempunyai aset 6 juta untuk memenuhi biaya bahan baku dan biaya promosi sebesar 500.000 dan sisanya akan dimasukkan ke dalam biaya peralatan. Untuk investasi harta tetap peralatan produksi seperti styling, meja, kursi, kompor gas, tabung gas beserta isinya, wajan, panci, union chopper, spatula, baskom, tisu makan, piring saji, mika plastik, tusuk sate dengan total Rp3.950.000, sehingga modal kerja total biaya pokok produksi sama dengan Rp4.150.000. Kita bahas yang pertama, penjualan walik tofu cheese sauce dan cheese ball tofu, di mana penjualan walik tofu cheese sauce adalah 15 porsi dikali 15.000 sama dengan 225.000 per harinya, dan jika kita kalikan untuk per bulannya sama dengan Rp6.750.000. Yang kedua, penjualan cheese ball tofu adalah 14 porsi dikali 15.000 sama dengan 210.000 untuk per harinya dan 6.300.000 untuk per bulannya. Maka penjumlahan dari penjualan walik tofu cheese sauce dan cheese ball tofu adalah dalam satu hari sama dengan Rp435.000 dan dalam satu bulan adalah Rp13.050.000. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan adalah Rp435.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp235.000 per hari dan Rp13.050.000 dikurang Rp6 juta sama dengan Rp7.050.000 per bulan. Jadi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan untuk per harinya adalah Rp235.000 dan Rp7.050.000 untuk per bulannya. Selanjutnya, pengembalian modal. Dengan total biaya pokok produksi Rp4.150.000 dapat ditanggulangi dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dalam satu bulan yaitu Rp7.050.000. Sehingga diharapkan usaha Real Tofu ini dapat menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.